Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Anda kembali lagi menyaksikan program Tabalong Dialog bersama saya Muhammad Rizky. Dan di episode kali ini kita akan membahas seputar penggunaan media sosial dengan tema bijak bermedia sosial. Nah, terkait dengan media sosial tentunya kita tahu bahwa media sosial ini sekarang perannya begitu besar, seperti layaknya seseorang yang sedang berinteraksi dengan orang lain. Kalau biasanya normalnya adalah menggunakan mulut ke mulut, nah kalau sekarang mungkin cukup jari ke jari seperti itu. Dan kenapa sih harus bijak bermedia sosial? Mungkin sedikit mungkin yang masyarakat juga tahu, kalau biasanya kalau kita berbicara dengan teman atau dengan siapapun, maka ya sudah, apa yang diucapkan itu sudah. Tapi ketika kita menggunakan media sosial, menggunakan jari, apa yang kita ketik biasanya itu masih tersimpan jejaknya di media sosial. Dan bahkan meskipun kadang bisa dihapus, tapi ternyata itu tidak 100% terhapus. Atau mungkin bisa juga ada yang sudah menyimpan daripada perkataan itu. Nah, oleh karena itu pentingnya bijak bermedia sosial ini sangat penting, khususnya bagi masyarakat Tabalong, kita sendiri. Karena itu kami dari TV Tabalong menghadirkan 3 orang narasumber di sini yang kita akan sama-sama membahas bagaimana sih sebaiknya bermedia sosial yang bijak. Nah, dari sini ada 3 orang narasumber yang sudah hadir. Yang pertama tentunya dari perwakilan pemerintah Kabupaten Tabalong. Di sini ada PLT Kabid Pengelolaan Informasi Saluran dan Komunikasi Publik dari Diskominfo Tabalong, Bapak Aunur Maulana. Assalamualaikum Pak Aunur. Apa kabar Pak? Oke, baik. Nah, ini perwakilan dari pemerintah Kabupaten Tabalong. Kemudian ada juga perwakilan dari Polres Tabalong, yang dalam hal ini Kaur Binob Satreskrim Polres Tabalong, Ibtu Imade Janaloka. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik Pak ya. Ini baik. sudah yang kesekian kali Pak ya kita bertemu ya. Alhamdulillah. Dan kemudian setelah dari perwakilan pemerintah, perwakilan dari kepolisian, kita juga menghadirkan, kalau media sosial maka sangat bagus sekali kalau kita menghadirkan juga admin. Nah, dari media sosial. Media sosialnya adalah Facebook, dan ini adalah merupakan admin dari grup Facebook Kabar Tabalong, Ibu Mustika Halim. Assalamualaikum Bu. Apa kabarnya Bu? Ya, baik pemirsa, langsung saja kita akan mulai perbincangan kita pada edisi kali ini, yang tentunya kita akan mulai pembicaraan pertama dengan yang paling dekat dengan saya. Di sini ada Pak Aunur Maulana. Oke, baik Pak Aunur. Ini kita santai aja Pak ya. Ini kan edisinya puasa juga menjelang hari raya gitu ya. Oke, baik Pak Aunur. Nah, ini kan tadi saya menyampaikan sedikit tentang media sosial. Kalau Bapak sendiri sebagai perwakilan dari Dinas Kominfo, bagaimana Bapak menilai penggunaan atau perkembangan dari media sosial itu sendiri, khususnya di Kabupaten Tabalong, Pak? Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi perkembangan media sosial saat ini, kita mungkin sudah tahu semua bahwa kebanyakan media sosial ini sekarang banyak menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya bisa menimbulkan suatu kekacauan seperti hoax ataupun fitnah ataupun istilah-istilah yang sara. Jadi sebaiknya masyarakat pengguna media sosial, terutama masyarakat yang istilahnya mereka cuma membaca dan melihat, tapi mereka tidak melihat secara real dan langsung men-share ke teman-teman mereka, hingga akhirnya itu yang nantinya akan membuat lebih banyak berita-berita itu menyebar lebih cepat, padahal berita itu belum tentu benar gitu. Oke, nah kalau Bapak sendiri menilai, kan sekarang pengguna media sosial seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin salah satu alasan tadi untuk lebih cepat menyebarluaskan informasi seperti itu. Tapi tentunya tadi ada juga yang mungkin lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, kira-kira kenapa sih Pak? Mungkin kan kalau kita ketahui media sosial kan awalnya untuk tadi mungkin salah satunya mempercepat informasi. Kenapa kira-kira ada malah jadi beralih ke hal-hal yang ada yang penyampaiannya negatif seperti itu Pak? Baiklah, mungkin karena begini, media sosial itu kan awalnya dibentuk atau dibuat untuk mencari pertemanan. Tapi lama-kelamaan akhirnya media sosial itu menjadi tempat informasi. Baik itu informasi pekerjaan, informasi yang bersifat positif istilahnya. Cuma lama-kelamaan akhirnya terdegradasi
menjadi berita-berita yang membuat informasi-informasi atau berita-berita yang tidak benar gitu. Dan itulah yang membuat akhirnya media sosial itu sekarang ini seolah-olah menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi buruk kalau perilaku masyarakatnya buruk gitu loh, dalam menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar. Terus kalau kita lihat media-media seperti Facebook, kemudian Instagram, Twitter, dan lain-lain itu kan sekarang lebih aksesnya lebih gampang. Masing-masing operator seluler itu sudah berlomba-lomba untuk mempercepat istilahnya kecepatan dalam internetnya gitu. Jadi mereka malah lebih gampang lagi sekarang ini menyebarkan informasi-informasi, baik itu informasi positif ataupun informasi yang negatif itu tadi. Oke. Tadi sedikit menyinggung tentang ada media sosial tadi ya, mungkin Facebook tadi ya, karena kebetulan kita juga punya di sini yang penggiat sosialnya seperti itu. Mungkin saya ingin sedikit bertanya dulu nih kan, biar kita semua lebih tahu sebenarnya penggunaan media sosial itu sebenarnya seperti apa sih, karena yang memang langsung berkecimpung di dunianya. Ini ada Ibu Mustika ya Bu ya. Oke, baik. Nah Ibu ini mungkin Ibu di sini merupakan admin dari grup Facebook Habar Tabalong Bu ya. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit Bu terkait dengan apa sih sebenarnya tujuan dari dibentuknya grup Facebook Habar Tabalong ini Bu? Tujuan dibentuknya grup Facebook Habar Tabalong sebelumnya tuh untuk menyampaikan informasi yang beredar di sekitaran Tabalong. Oke. Terus biasanya informasi apa Bu yang disebar luaskan? Kayak kecelakaan, kehilangan barang, jalan yang rusak. Oke, baik. Nah itu tadi tujuannya Bu ya. Sekarang saya pengen tanya mungkin kalau tentang grup Facebook Habar Tabalong ini saat ini jumlah atau orang yang mengikuti atau istilahnya itu mungkin anggota daripada grup Facebook ini sendiri sudah mencapai berapa Bu? 153.000. 153.000 orang Bu ya? Ya kita terbesar kedua di Kalimantan Selatan. Oh terbesar kedua di Kalimantan. Wah ini luar biasa sekali. Tapi asalnya memang dari Tabalong Bu ya? Iya. Oke baik. Nah Bu terus kan dengan jumlah anggota atau jumlah orang yang bergabung di grup itu yang sedemikian besarnya mencapai ratusan orang tadi, kira-kira admin atau yang apa istilahnya yang mengatur daripada grup ini sendiri ada berapa orang Bu selain Ibu? Adminnya 17, moderatornya 5. Admin 17, moderator 5. Ini kalau boleh tahu perbedaannya antara admin dan moderator itu apa Bu? Admin bisa meloloskan postingan, kalau moderator tidak. Tapi sebenarnya kerjanya sama seperti sama admin? Aja memantau perkembangan grup. Oke baik. Nah dengan 17 orang tadi Bu, nah saya ingin tahu juga kan selama ini bagaimana proses daripada memposting sesuatu Bu, entah itu mungkin foto atau mungkin video atau mungkin tulisan, seperti apa Bu prosesnya? Setiap postingan akan masuk di ruang tunggu, di filter dulu. Lalu kita admin memusyawarahkannya di grup WA. Layak apa tidaknya postingan itu diposting di grup kita. Oke, biasanya yang standar layak atau nggak layak itu gimana Bu? Kalau dari Ibu sendiri yang Ibu ketahui? Tidak mengandung unsur sara. Tidak mengandung ujaran kebencian. Oke, begitu Bu ya. Oke, nah itu tadi. Tapi biasanya yang paling banyak diposting itu tentang apa Bu? Yang paling banyak yang mungkin Ibu ketahui atau yang mungkin yang sering Ibu loloskan gitu, kira-kira tentang apa yang paling banyak? Kecelakaan, barang hilang, terus jalan yang rusak. Oke, itu grup itu murni dikelola oleh orang-orang, maksudnya mungkin masyarakat kah, umum, atau ada bagian dari pemerintah Bu di situ? Ada bagian dari pemerintah, bermacam kalangan Pak. Oh semua kalangan ada di situ Bu ya, jadi nggak mesti harus cuma orang dari umum atau masyarakat aja ya, tapi ada juga bagian dari pemerintah Bu ya. Terus biasanya adakah juga menyampaikan informasi-informasi dari pemerintah, misalnya tentang pembangunan apa gitu Bu, atau mungkin ada peraturan apa, ada juga nggak Bu seperti itu? Ada. Oh ada Bu ya. Oke ya baik. Nah ini saya sekarang mau beralih lagi mungkin ke Pak Onur lagi ya. Oke. Nah Pak Onur, gimana Pak Onur menanggapi mungkin media sosial, salah satunya di sini adalah kita punya grup di Tabalong yang terbesar nomor 2 se-Kalsel. Nah tanggapan Bapak sekarang seperti apa Pak? Menurut saya grup itu bagus karena
di situ mereka sebenarnya intinya untuk menyebarkan berita-berita yang baik positif, seperti yang dikatakan Ibu tadi, misalnya ada kecelakaan, kemudian ada kehilangan, kemudian ada pemberitaan-pemberitaan yang istilahnya bisa membantu masyarakat yang lain. Jadi sisi positifnya dari media sosial yang ada itu sebenarnya seperti itulah yang mungkin bisa dilaksanakan oleh masyarakat, bukan ujaran-ujaran kebencian ataupun ujaran-ujaran yang lain yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan dari pihak-pihak lain gitu. Oke, ya baik. Ini sangat menarik sekali. Sebenarnya masih ada juga dari kepolisian yang saya ingin bertanya dan juga kira-kira kenapa sih kok sekarang makin marak gitu ya, bahkan katanya ada undang-undang tersendiri ya terkait dengan ujaran kebencian ya atau hoax gitu ya. Nah ini saya ingin bertanya lagi pemirsa, tapi setelah jeda yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Tabalong Dialog sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Baik Pak Aunur, nah itu tadi sempat menyinggung juga kan di awal bahwa penggunaan media sosial sebenarnya itu adalah hal yang baik sebenarnya awalnya dan sifatnya informatif karena lebih cepat penyebaran informasinya. Tapi mungkin perkembangan zaman gitu ya. Dan ada juga penyalahgunaan, mungkin ada tadi penyebaran berita bohong atau hoax, kemudian ada juga ujaran kebencian dan lain sebagainya yang sifatnya negatif seperti itu. Dan yang saya mungkin ketahui juga bahwa ada semacam aturan yang akhirnya dibentuk oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia khususnya, itu ada undang-undang. Nah itu Pak mungkin bisa dijelaskan Pak. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, itu nomor 19 tahun 2016. Itu merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2018 tentang Undang-Undang ITE yang mengatur tentang informasi, transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Jadi sebenarnya yang diatur di situ adalah bagaimana masyarakat bisa menyikapi media sosial itu secara baik dan benar tanpa harus menyinggung tadi yang saya bilang tadi, menyinggung perasaan orang lain atau suatu institusi yang bisa mengakibatkan itu menjadi suatu beban hukum yang mereka rasakan sendiri nantinya gitu. Oke, baik. Nah, terus itu kan yang secara nasional Pak ya, mungkin secara umum di Indonesia. Kemudian kalau dari Tabalong sendiri Pak, mungkin dari Kominfo mungkin kira-kira selama ini kalau memantau media sosial mungkin seperti apa Pak supaya mungkin untuk menghindari hal-hal yang sifatnya negatif Pak? Saat ini kami baik di media sosial kami sendiri ataupun di website kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk bisa selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Sebab kalau dulu ada pepatah mengatakan bahwa mulutmu harimaumu, sekarang itu kan jarimu adalah harimaumu. Karena dari jari itu yang bisa mengakibatkan menjadi suatu hukum gitu loh. Ya, atau apabila mereka melakukan sesuatu hal, postingan-postingan yang sifatnya hoax atau bersifat sara. Dan seperti yang kita ketahui ada beberapa kasus di Kabupaten Tabalong, mungkin Pak Janaloka juga sudah tahu kan, ada beberapa kasus yang mungkin menyinggung institusi tertentu dan mengakibatkan ada pemanggilan istilahnya berakibat pada hukum gitu. Mungkin itu aja. Oke, baik. Nah, ini berbicara hukum dan juga karena memang tadi sudah sedikit baik Pak, jadi ini gimana Pak kalau dari kepolisian sendiri Pak menanggapi mungkin penggunaan media sosial sendiri sebenarnya seperti apa Pak? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi pemirsa Tabalong. Semoga di dalam pelaksanaan ibadah puasa ini selalu diberi kesehatan dan kemudahan. Amin, amin, amin. Kemudahan. Kemudian kalau kita berbicara mengenai masalah media di sini, ini sangat menarik sekali, sangat menarik. Media ini kalau diibaratkan seperti pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Dari satu sisi media dari mata yang satu sisi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan. Sangat bermanfaat sekali dan banyak manfaatnya. Tapi di sisi yang lain
kalaulah salah menggunakan, ini bisa menikam dirinya sendiri. Bisa menikam dirinya sendiri dengan aturan yang disampaikan tadi oleh Bapak tadi. Kemudian memang kalau kita melihat juga lebih jauh, di sini ada beberapa klasifikasi, boleh saya katakan ada generasi. Ada generasi X, Y, Z, boleh saya katakan seperti itu lah ya, X, Y, Z. Mungkin generasi X itu mungkin eranya zaman kayak usia-usia saya ini yang belum mengenal sama sekali yang namanya komputer, belum mengenal sama sekali yang namanya dulunya kan mesin tik, nah seperti itu. Kemudian mengalih lagi generasi Y, di dalam kehidupannya mungkin separuh mereka mengenal zaman dulu dan sekarang sudah zaman saat ini. Nah yang lebih banyak sekarang yang lebih mahir, lebih paham malah sampai ke generasi anak-anak, boleh saya katakan generasi Z, nggak boleh di milenial, boleh saya katakan di sini milenial. Nah disitulah mereka mulai lahir sudah mengenal itu, sehingga jari-jari mereka ibaratnya menari itu sangatlah lincah di atas keyboard itu ya, sangat lincah menarinya, sehingga terkadang mereka lupa dengan satu klik akan berbahaya bagi dirinya kalau salah kontrol. Nah kemudian pada kesempatan ini memang kita mengharapkan harus bijak, harus cerdas, memperhatikan, melihat apa yang harus kita lakukan dalam bermedia ini. Kemudian seperti apa yang telah disinggung oleh Bapak Menkominfo tadi, di Tabalong ini katanya pernah terjadi beberapa kali seperti beliau mengatakan, memang itu tidak sampai permasalahannya, tidak sampai ini karena atas ketidaktahuan mereka, jadinya kedua belah pihak dia saling ketemu dan membicarakan karena ketidaktahuan. Nah itu seperti itu, ada yang terjadi seperti itu. Kemudian di sini juga harapan kita seperti apa yang bilang oleh Bapak tadi, dulu ada bahasanya mulutmu harimaumu, katanya sekarang jarimu harimaumu. Nah seperti itu, agar jangan sampai terjadi seperti itu. Itu seperti itu. Oke, ya. baik Pak. Kita mungkin langsung mengarahkan kepada tadi kan memang ada undang-undang dan juga hukum yang mengatur kalau bisa menghindari hal-hal yang sifatnya hoax atau berita bohong, kemudian ujaran kebencian. Nah kalau dari Polres Tabalong sendiri Pak, gimana Pak biasanya menyikapi kalau ada misalnya yang informasi bohong atau ada ada ujaran kebencian atau kata-kata yang kasar gitu, gimana Pak sebenarnya kalau dari Polres Tabalong menindak hal itu Pak? Begini, dalam hal ini kami di Polres Tabalong terutama di Satreskrim kan intinya pada menerima laporan dalam arti di sini karena ini kebanyakan juga delik ada yang dirugikan, pihak yang dirugikan, otomatis pihak yang dirugikan kebenaran itu dia melaporkan bahwa terjadinya suatu peristiwa atau menyampaikan berita yang tidak benar kan begitu, atau mungkin sifatnya secara umum. Nah dengan adanya seperti itu otomatis kami mempelajari, mencari sejauh mana dan berkoordinasi juga dengan Menkominfo seperti itu, berkoordinasi apakah ini mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang ini ataukah bagaimana. Nah seperti itu. Nah kalau umpamanya diketahui dan didapat memang memenuhi unsur-unsur itu, ya mau tak mau kita proses melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti itu. Oke, baik. Nih saya mungkin beralih nih kepada adminnya ya, Bu Mustika nih Bu. Oke, baik Bu. Tadi kan sudah disampaikan nih terkait dengan ujaran kebencian atau hoax seperti itu ya. Tadi seperti apa mungkin tindak lanjut dari Kominfo Tabalong, kemudian dari Polres Tabalong. Nah, ini saya ingin bertanya Bu, karena ini menarik juga sebenarnya kalau biasanya kan cenderung orang itu ketika dia punya media sosial, mungkin Facebook atau Instagram atau Twitter, dia menyalurkan aspirasinya dia sendiri, biasanya kan gitu ya, dia saya nggak suka dengan ini atau saya nggak suka dengan ini apa gitu kan. Nah tapi ini kondisinya adalah di dalam sebuah grup gitu kan, grup. Nah tadi Ibu mungkin sudah mengatakan bahwa sudah ada filter gitu ya, jadi yang masuk itu insya Allah sudah yang memang disetujui dan disepakati oleh admin Twitter sendiri. Nah tapi masih ada nih Bu mungkin celah mungkin ya dalam hal ini, mungkin ketika ada suatu postingan lalu biasanya ada komentar. Nah gitu ya Bu ya. Nah ini gimana Bu untuk ketika ada komentar yang sifatnya negatif seperti itu, apa yang biasa dilakukan oleh admin di Habar Tabalong Bu? Kalau negatifnya terlalu parah kita langsung kita screenshot dulu, kita hapus. Kalau yang masih ringan kita senyapkan dulu.
Oh gitu ya. Tapi misalnya ada suatu postingan yang mungkin baik gitu ya, tapi mungkin bisa diperdebatkan gitu ya, suatu postingan. Kemudian ada komentar dari anggota ya Bu ya, komentar dari anggota. Tapi sebenarnya komentarnya mungkin dia nih hanya orang yang nggak paham, tapi dia menyerang gitu, istilahnya kata-katanya menyerang. Nah adakah klarifikasi dari admin tentang informasi tersebut terlebih dahulu kepada mungkin adminnya ikut komentar gitu Bu, mungkin ngasih tahu kalau sebenarnya maksudnya gini atau gimana gitu, ada nggak Bu pernah kayak gitu? Ada. Kita inbox itunya yang komentar tuh. Oh biasanya di inbox Bu ya? Terus kita konsultasikan lagi sama di admin, di grup admin. Terus kita hubungi bagian yang berkepentingan dalam hal itu, lalu kita klarifikasi. Oke. Nah terus biasanya kalau boleh tahu nih, yang paling parah biasanya mungkin hal-hal yang sifatnya hoax atau ujaran kebencian yang paling parah yang pernah dialami Bu di grup Ibu sendiri itu sebenarnya yang seperti apa Bu? Ada yang ujaran kebencian yang disuruh bakar institusi tertentu gitu. Itu biasanya ada juga yang di komentar ya? Di Sara. Itu di komentar ya? Sara, iya, di komentar aja. Oke, nah terus itu gimana Bu? Itu kan sudah parah banget itu Bu ya? Biasanya dipanggil oleh pihak kepolisian. Oh gitu. Jadi biasanya Ibu juga admin juga bekerja sama dengan kepolisian juga berarti ya? Kadang salah satu tahu. admin kita ada juga dari polisi. Oh gitu. Wah berarti lengkap banget ini ya. Jadi kalau saya ingin tahu, jadi semakin penasaran nih. Jadi sebenarnya di admin itu ada siapa-siapa aja Bu? Mungkin ada bagian dari kepolisian, dari pemerintahan Ada tadi pemerintah. ya. Nah, kemudian dari masyarakat mungkin ibu rumah tangga, pekerja, karyawan swasta. Oke, jadi benar-benar seperti satu rumah yang lengkap gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang ini saya ingin bertanya sih sebenarnya, tapi mungkin saya bingung juga nih mau nanya ke siapa ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan komentar gitu ya, komentar negatif khususnya ya, komentar negatif kan kadang kita tuh kan ada yang sebenarnya tuh istilahnya tuh ingin mengkritik gitu ya sebenarnya ya. Kalau mengkritik kan sifatnya baik ya Pak ya sebenarnya, atau Bu mengkritik atau mungkin Pak Onur mungkin boleh ya mengkritik atau Pak Janaloka mungkin boleh nih mengkritik gitu istilahnya. Mengkritik itu kan sebenarnya baik Pak ya. Cuman kadang kata-katanya tuh yang pemilihan kata-katanya tuh yang kadang susah gitu Pak. Gimana biasanya pian-pian ini mungkin ke Pak Onur dulu nanti baru ke Pak Janaloka. Kalau pian ini sebenarnya gimana Pak caranya supaya sebenarnya mereka tuh ingin kritik tapi ternyata salah sehingga kata-katanya itu dianggap sebagai ujaran kebencian lalu akhirnya berujung kepada dia dianggap melanggar dari aturan seperti itu Pak. Gimana Pak kalau Pak Onur? Kalau dalam aturan undang-undang ITE itu kalau masalah kritik-mengkritik itu mungkin masih diperbolehkan. Cuma dalam pemilihan kata-kata masyarakat itu harus lebih cerdas gitu. Karena kalau cuma istilahnya mengkritik tapi tidak memberikan saran positif, kalau cuma mengkritik tapi tidak memberikan saran positif itu juga sama saja istilahnya bukan sesuatu yang baik. Cuma yang pasti kalau mau mengkritik itu harus menggunakan kata-kata yang lebih halus, lebih bagus sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain ataupun institusi. Karena menurut saya kritikan itu juga merupakan sesuatu hal yang baik karena itu merupakan bagian dari pembangunan kita. Apalagi sebagai kita di pemerintah juga mungkin tidak lepas dari kesalahan atau apa, tapi yang penting kita bisa tahu apa sih kekurangan kita. Nah, dari kekurangan-kekurangan itu nanti yang kita lengkapi hingga menjadi sesuatu yang bagus ya akhirnya. Baik. Kalau Pak itu Janaloka gimana Pak menanggapi Pak ketika ada mungkin kata-kata yang tadi mungkin kata Pak Onur tidak tepat seperti itu, tapi sebenarnya ingin mengkritik gitu Pak, dan mungkin terciduk gitu loh kira-kira. Nah itu gimana Pak? Oke, begini. Kami pada dasarnya di Polri terutama di penyidikan di sini berdasarkan Satreskrim kan adanya korban. Nah gini, adanya perbuatan, adanya korban. Korban ini bisa individu, bisa institusi seperti itu. Nah kemudian kalau memang ada suatu peristiwa seperti itu, ada yang mengadu ke Polresta Balong, berdasarkan pengaduan itu kita klarifikasi, kita mencari, melakukan pemeriksaan kedua belah pihak dan juga tentang bahasa atau kritikan yang telah disampaikan melalui Facebook umpamanya atau media-media yang lain. Kita juga meminta pendapat ahli
pendapat ahli dengan bahasa seperti ini mereka keberatan, apakah ini ada mengandung unsur pidananya yang sesuai dengan diatur oleh Undang-Undang ITE seperti itu. Nah kita kalau memang ada ya kita tindak lanjuti, kalau tidak kita klarifikasi antara mereka seperti itu. Oke, baik. Nah ini pemirsa ini cukup menarik. Jadi dengan penyampaian hoax atau berita bohong atau ujaran kebencian biasanya pasti ada istilahnya tadi korban gitu ya. Nah ini menarik sekali. Mungkin kita akan bahas ini khusus tentang orang-orang, mungkin tentang yang dampak buruk gitu ya istilahnya dari ujaran kebencian dan juga hoax ini. Tapi kita iklan dulu pemirsa. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali membahas seputar bijak dalam bermedia sosial di Tabalong Dialog. Pemirsa, terima kasih masih setia mengikuti kami di program Tabalong Dialog. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Baik Pak Aunur, nah ini dari tadi kan kita ngebahas seputar hoax, berita bohong, ya kan, ujaran kebencian, atau mungkin kata-kata yang sifatnya provokasi gitu ya. Nah sebenarnya apa sih Pak dampak buruk daripada hal-hal tersebut Pak, khususnya kalau yang dinilai dari Kominfo sendiri Pak? Kalau kita lihat dampak buruk yang terjadi, misalnya ada suatu komentar yang menyerang institusi ataupun personal orang, itu kan bisa menimbulkan namanya kecemasan, kemudian perselisihan. Dan kita menakutkan bahwa kita takut sebenarnya kalau hal-hal itu terjadi itu bisa menyebar luas, misalnya di institusi misalnya. Itu akhirnya akan terjadi suatu perselisihan yang kurang baik antara individu yang membuat berita hoax tadi dengan institusi tersebut, dan akhirnya akan berakibat pada hukum gitu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua dari sisi psikologis, misalnya begini, ada berita hoax misalnya terjadi gempa dan akan terjadi tsunami. Nah hal itu kan kalau misalnya orang-orang yang tinggalnya di pesisir, mereka kan langsung takut, cemas. Oh ini benar apa salah? Kalau benar mereka bisa lari duluan, kalau salah kan mereka sudah ada rasa kecemasan itu tadi, dan akhirnya menimbulkan kepanikan gitu. Makanya berita-berita bohong atau hoax itu sebenarnya lebih banyak mudaratnya lah istilahnya ketimbang kebaikannya, yang tidak ada sama sekali kebaikannya gitu. Jadi istilahnya kalau bisa berita-berita hoax itu misalnya kita di media sosial itu harus kita saring dulu. Oh apakah ini benar berita ini, kan bisa dicek gitu. Berita-berita itu apakah itu berita benar atau tidak. Karena jejak digitalnya kan masih bisa terlihat. Misalnya berita apa. Nah, apalagi kan zaman sekarang kecepatan informasi itu kan bisa kita lihat di gadget kita. Kita tidak perlu lagi ke internet atau apa gitu kayak dulu. Nah, kalau sekarang kan dengan HP di tangan aja kan udah tahu, oh ini berita ini sebenarnya bohong atau tidak gitu. Oke, baik. Nah ini kan kaitannya dengan tadi Pak Aibtu Janaluka nih, pengen tahu juga saya nih kalau kaitannya mungkin hal-hal yang disampaikan Pak Onur tadi kan lebih ke istilahnya ke yang langsung berhubungan dengan masyarakat nih, mengganggu keamanan dan ketertiban. Nah ini gimana Pak khususnya Pak, mungkin yang kasus-kasus yang pernah ada di Tabalong Pak? Seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak dari Kominfo tadi, bahwa kalaulah sampai itu terjadi, namun kami garis bawahi tadi seperti apa yang kami sampaikan terdahulu, ini itu kan bisa yang kena individu ataupun orang banyak kan seperti itu. Kemudian dengan adanya seperti itu, mungkin ada perwakilan atau yang sudah ini yang mewakili bahwa tidak menerima dengan adanya informasi yang tidak benar begitu, kita klarifikasi. Kita cari kebenarannya dengan meminta keterangan kedua beberapa pihak, di sisi lain dengan mempelajari apa sih informasi yang disampaikan itu, apakah akibatnya bagaimana seperti itu. Kalau memang dampaknya terlalu luas dan memang ada kandungannya seperti diatur oleh undang-undang ITE tersebut, ya kita lakukan penegakan hukum di sini, penegakan hukum sesuai dengan aturan yang telah ditentukan seperti itu. Baik. Ya. Baik, nah Bu Mustika, ini kan tadi ada penyampaian mungkin yang paling jelas tadi dari Pak Aibtu Janaluka.
kalau misalnya ada sebuah kata-kata, entah itu di komentar atau mungkin di postingan, yang ternyata menyinggung perasaan orang lain atau institusi seperti itu. Nah ini gimana Bu? Kadang mungkin kan informasinya mungkin sebenarnya biasa aja mungkin bagi orang lain. Misalnya ada kasus, misalnya ada kasus mungkin jual beli atau yang sejenisnya yang sebenarnya itu merugikan individu yang awalnya berkomentar. Tapi ternyata yang individu yang dikatakan buruk tadi ternyata sebenarnya mungkin biasa aja gitu atau mungkin sebenarnya enggak gitu. Nah, lalu gimana Bu biasanya kalau admin dari Habar Tabalong ini sendiri mengantisipasi hal tersebut, Bu? Kalau misalnya menyinggung institusi tertentu, kita biasanya tag siapa yang berkompeten di institusi itu, kita tag biasanya untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya. Oh gitu ya. Kalau yang jual beli itu ya, misalnya individu jual beli. Kalau yang nih. individu tuh biasanya ada mediasi, masih sama Pak polisi biasanya. Dihadirkan bersama-sama gitu, dirembukan, diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau gimana gitu. Oke, itu biasanya menunggu ada penyampaian dari pihak yang merasa dirugikan nggak Bu? Atau mungkin sudah inisiatif sendiri langsung dipertemukan aja mereka berdua ini atau gimana Bu? Biasanya orang yang merasa dirugikan itu yang minta biasanya. Kan dia protes gitu. Oke, nah kalau yang seperti itu Pak, gimana Pak Janaloka untuk khususnya kan mengganggu Kamtipnas gitu ya Pak ya? Itu gimana Pak yang seperti itu Pak? Ini seperti kami sampaikan tadi bahwa seperti penjelasan Ibu tadi, jadinya di sini kan ada yang dirugikan individu dan institusi, boleh saya katakan. Kalau individu seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kalau dia datang ke Polri otomatis dia akan membuat pengaduan. Dengan adanya mereka membuat pengaduan, di sini dia menjelaskan bahasa yang timbul di sana yang tidak diterima, yang bagaimana. Nah, seperti itu. Dengan adanya pengaduan itu kita melakukan pemeriksaan, penyidikan di sini. Melakukan pemeriksaan dua belah pihak. Kemudian yang dimaksud dengan bahasanya ini yang menyinggung ini yang bagaimana, seperti itu. Kemudian itu juga kita minta pendapat ahli juga, apakah bahasa itu sudah ada mengandung unsur seperti apa yang diatur oleh undang-undang, kan seperti itu. Kalaulah memang itu memenuhi syarat dan lain sebagainya, kita naikkan prosesnya ke tingkat penyidikan. Otomatis dilakukan penindakan secara hukum gitu. Namun sebelumnya seperti apa yang sampaikan oleh Ibu ini tadi, bahwa di dalam organisasi beliau juga ada duduk di sana dari pihak kepolisian begitu ya, pihak kepolisian. Mungkin sebelum mereka membuat pengaduan secara resmi ke Polri, dalam hal ini Polres Tabalong, sebelumnya mungkin dari Ibu ini tadi dari admin ya? Dari admin akan mengklarifikasi, mungkin akan menemukan beberapa pihak dan lain sebagainya, atau bagaimana tadi dijelaskan? Seperti itu. Kalau dampaknya sendiri seperti apa jadinya Pak dengan adanya kasus yang kayak gitu Pak menurut Bapak? Yang jelas itu boleh saya katakan itu sangat kurang bagus, merugikan bagi diri institusi dan orang lain, dan yang jelas ini bagi dirinya sendiri seperti apa yang saya bilang sebelumnya, bahwa ini beratnya seperti pedang bermata dua. Satu sisi ini manfaatnya luar biasa media sosial ini, di sisi yang lain akan bisa menikam dirinya sendiri yang ditikam oleh aturan. Tapi kebanyakan di sini yang sudah terjadi karena mereka tidak tahu. Tapi kami yakin masyarakat Tabalong ini cerdas, karena sampai saat ini yang seperti itu sangatlah sedikit, dan itu memang atas ketidaktahuan gitu aja. Karena sampai saat ini boleh saya katakan media sosialnya bagus, dalam arti pengaduan yang kami terima tidak begitu banyak. Kalaulah ada itu hanya antar individu seperti itu ya. Oke Pak, biasanya nih kalau sudah diciduk Pak ya sama kepolisian ya, dengan alasan mungkin ada yang tidak tahu, saya nggak tahu gitu ya, atau mungkin saya sebenarnya bercanda aja gitu. Nah itu gimana Pak, diproses seperti apa sama kepolisian Pak? Begini, dari undang-undang itu dari sejak diundangkan kan diharapkan dan diyakini bahwa masyarakat Indonesia sudah tahu dan kita harus mentaatinya. Itu kuncinya seperti itu. Apapun alasannya mereka
harus mengikuti aturan itu, masalah ketidaktahuan. Nah, yang saya maksud tadi ketidaktahuan tadi yang sifatnya seperti umpamanya individu, person, ketidaktahuan mereka hanya menerima, kemudian dia tidak mempelajari secara jelas sumbernya dari mana, apakah anunya dengan cuma iseng aja tag seperti itu, terjadilah seperti itu. Jadinya kita kan sekarang mencari sumbernya seperti itu. Jadinya kapasitas yang saya bilang tadi ketidaktahuan ini meneruskan informasi yang bukan dari mereka, tapi mereka meneruskan. Itu yang terjadi karena ketidaktahuan gitu. Tapi kalau memang yang membuat itu ya mau tak mau memang yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti itu. Oke, baik. Ini saya ingin minta saran dan juga himbauan dari kepolisian, dari Kominfo, dan juga mungkin dari admin khususnya kepada mungkin anggota-anggotanya. Tapi setelah jeda berikut ini pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Tabalong Dialog. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Nah, sebelum saya ingin minta harapan-harapan dan juga saran-saran dari narasumber yang hadir di sini, saya mau tanya lagi mungkin ke Pak Janaloka dulu nih Pak. Kalau dari kepolisian biasanya kan tadi karena saking cepatnya informasi itu kadang tadi langsung diteruskan gitu kan. Apalagi misalnya dari media sosial yang dalam hal ini grup mungkin ya, grup satu informasi di grup, kemudian anggotanya semuanya istilahnya men-share atau meneruskan, maka akan ada banyak, belum lagi diteruskan di pihak yang selanjutnya lagi. Gimana Pak biasanya yang, atau mungkin apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh masyarakat supaya mereka itu nggak menyebarkan berita bohong gitu atau hoax atau mungkin ujaran kebencian Pak? Oke, terima kasih. Sebelumnya begini, saran kami kepada masyarakat manakala yang bersangkutan menerima atau membaca di akun milik dirinya sendiri suatu berita-berita, mereka memang harus cerdas dalam arti di sini kita harus yakinkan dulu, kita harus teliti ini akun yang bagaimana, dari mana, dan beritanya ini seperti apa gitu. Kemudian di sana kalau memang kebenarannya sangatlah umpamanya tidak memungkinkan seperti apa yang berita, sebaiknya kita nggak perlu menindaklanjuti. Jadinya kadang-kadang kita tangannya latah apa namanya seperti itu ya. Jadinya kita bisa mengerim itu, hati-hati dalam hal ini agar jangan nanti karena hanya satu tekanan seperti itu masalahnya dampaknya akan luas seperti itu, karena itu akibat hukumnya pasti akan ada. Begini akibat hukum yang ada kalau itu sampai menyebar luas, sampai masyarakat keprovokasi dan lain sebagainya, itu kan akibat dari sana selain kita merasa dihukum oleh diri kita sendiri dan juga aturan yang mengatur untuk itu jelas pasti ada seperti itu. Oke Pak, kalau misalnya ada nggak sih Pak mungkin kasus-kasus yang memang media sosial atau mungkin akun pribadi yang memang dia kerjaannya ya gitu-gitu aja Pak, kerjaannya dia menyebarkan berita bohong kayak gitu, itu biasanya ada nggak Pak mungkin Pak? Segini, untuk sementara khususnya di Kabupaten Tabalong seperti apa yang saya sudah bilang tadi tidak ada, dan masyarakat kita sangatlah cerdas untuk itu, saya yakini itu karena apa? Karena laporan yang kami terima hampir tidak ada yang seperti itu ya kan. Dan kalaulah mamanya ada yang sebelumnya sangatlah sedikit itu karena atas ketidaktahuan mereka yang seperti saya sebutkan tadi meneruskan yang mereka terima seperti itu. Jadinya boleh saya katakan tidak ada gitu ya. Ketika ada masyarakat yang dia mendapatkan suatu informasi, khususnya mungkin di grup, apa yang harus dilakukan sama dia untuk memastikan bahwa ini tuh benar-benar udah benar gitu loh. Nanti jangan-jangan salah. Hoax itu biasanya harusnya gimana Pak menurut Bapak? Nah sekarang mereka harus bisa menimbang di sana ajas manfaat dan mudarat. Ya, kalau memang bermanfaat bagi diri sendiri, ya untuk diri sendiri. Kalau untuk mudarat ya nggak usah dipakai. Intinya berita yang kita terima yang kita yakin tidak tahu kebenarannya sebenarnya secara nggak usah kita tindak lanjuti, sudah kita selan aja sudah seperti itu. Jadinya seperti itu. Jadinya untuk memotong penyebaran itu secara lebih luas seperti itu. Ya.
Oke, baik. Kalau Pak Onur gimana Pak menanggapi Pak kalau punya ada orang atau memberikan informasi pada kita khususnya di grup mungkin, Iya. ini bener apa enggak sih gitu? Begini, biasanya kalau berita-berita itu kan menyebarnya di grup-grup WhatsApp misalnya. Kemudian dari grup WhatsApp itu menyebar ke grup sebelah dan ke grup lainnya. Jadi saran saya kepada masyarakat untuk menyaring dulu. Kalau biasanya share, sekarang saring. Jadi waktu penyaringan itu kita tahu, oh ini berita bohong atau tidak. Karena seperti yang kita ketahui di internet sendiri kita bisa mengetahui bahwa berita itu berita hoax atau berita benar. Kan sudah banyak situs-situs yang bisa kita buka untuk mengecek apakah berita itu benar atau berita bohong. Jadi saran saya kepada masyarakat, bijaklah dalam men-share, saring dulu sebelum itu di-share gitu. Oke, jadi disaring dulu Pak ya? Iya. Bisa sambil dicari dulu mungkin Iya. di internet atau gimana bener Kan atau enggak? referensinya kan sudah banyak. Atau mungkin kalau memang kenal ya tanya aja langsung kepada Iya, pihak yang bersangkutan betul. ya benar atau enggak ya. Oke Pak, apa yang mungkin diharapkan Pak dari Kominfo Tabalong dalam hal ini khususnya perwakilan pemerintah kepada masyarakat supaya lebih bijak dalam bermedia sosial? Oke, kita mengharapkan agar masyarakat bisa menggunakan media sosial ini dengan baik dan bukan untuk menyebarkan hoax. Jadi masyarakat bisa saling bersilaturahmi antar individu dan antar institusi dengan menggunakan media sosial. Karena media sosial itu memang dari awal untuk dibuat untuk bisa saling komunikasi dengan baik dan memberikan informasi-informasi yang edukatif kepada mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya harap di Tabalong ini alhamdulillah tidak ada saat ini lah istilahnya yang sampai yang berita-berita hoax itu yang menimbulkan suatu keresahan dari masyarakat gitu. Oke, baik. Nah, itu penyampaian dari Pak Onur Iya. mewakili Diskominfo Tabalong. Pak Janalka silakan Pak, mewakili dari kepolisian. Oke, dari saya memang bermedia sosial ini adalah sesuatu yang mengasihkan. Tetapi dengan kalau salah menggunakan memang suatu hal yang menakutkan. Nah, saya kira yang mengasihkan mungkin lebih banyak bisa timbulnya seperti apa yang disampaikan tadi. Kami mengajak, marilah kita bermedia sosial dengan baik dan cerdas. Cerdas dalam arti manakala kita menerima suatu berita-berita, kita harus teliti dulu dari akun mana, kebenarannya bagaimana, dan lain sebagainya. Kalau memang sudah yakin dan kebenarannya, apalagi kita sudah langsung bisa komunikasi dengan yang pemberi berita awal, itu baru kita melakukan apa yang menjadi keinginan kita yang baik tentunya, seperti itu. Dan kalaulah umpamanya bermedia ini boleh saya katakan tidak baik, apalagi menyebar hoax dan sebagainya, otomatis nanti mereka akan menghadapi aturan-aturan, ada hukum atau undang-undang di sini yang namanya masalah ITE seperti itu. Ya mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Namun sekali lagi kami yakinkan bahwa masyarakat Kabupaten Tabalong sampai saat ini untuk bermedia sangat baik. Itu aja. Terima kasih ya. Oke, baik, terima kasih. Kalau dari Ibu Mustika sebagai admin dari salah satu media sosial, silakan Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan? Harapan mungkin khususnya kepada anggotanya gitu. Kami selaku admin Habar Tabalong menghimbau pada anggota kami untuk bijak dan cerdaslah bermedia sosial. Setelah mendapat berita dibaca dengan tuntas. Sebagian kan banyak yang malas baca, nggak tuntas bacanya. Terus kalau dapat berita dapat dari link yang bisa dipertanggungjawabkankah gitu. Marilah kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah. Jangan berkomentar yang mengandung provokasi, hoax, ujaran kebencian. Oke, baik. Nah, Ibu nih katanya tadi sebelum menutup acara ingin ada pantun ya mungkin yang disampaikan ya Bu ya. Boleh dong, pengen tahu nih pantunnya dari admin Habar Tabalong nih. Julak bemet melambai kawati, buka siwati hendak bagawi. Bijak bersosmed sampai ke hati,
berkah menanti di Ibu Pertiwi. Iya. Oke, baik ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Onur, kemudian Pak Jenauka dan juga Ibu Mustika atas kehadirannya di acara Tabalong Dialog untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Dan pemirsa, itu tadi penyampaian yang cukup menarik sekali, bahwa mari kita sama-sama kalau bisa kita kembali ke fungsi awal daripada media sosial untuk menyebarkan informasi yang baik, edukatif dengan cepat, dan juga sebagai sarana kita untuk menjalin pertemanan atau persahabatan dengan orang-orang yang jauh dari kita. Saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.